Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar anak-anakku kelas 3 semuanya? Semoga sehat ya. Baik. Kalau sehat, kita akan mulai belajar. Insya Allah ini pertemuan kita pertama. Dan Bapak akan menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam. Apa? Sejarah kebudayaan Islam yang disingkat dengan nama SKI. Insya Allah pelajaran SKI ini akan Bapak temani terus sampai selesai kelas 3 insya Allah. Baik, anak-anakku semua, kelas 3 ini berarti pertama kali kalian akan mengawali pelajaran SKI. Untuk selanjutnya di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. SKI itu kita berbicara tentang sejarah, dan lebih fokusnya adalah sejarah tentang kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang kita cintai. Nah, nanti tolong disimak dengan baik ya. Bisa jadi setelah penyampaian materi ada tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. Yo, buka handphonenya, ya, buka YouTube-nya, channelnya, diperhatikan dan siapkan bukunya dan pulpennya untuk mencatat yang penting. Oke anak-anak sayang ya. Baik, kita akan mulai. Kelas 3 ini kita akan mempelajari tentang hampir 4 bab besar. Tema-tema besar. Apa saja Ustadz? Tema pertama kita akan pelajari tentang Jazirah Arab. Yang kedua, tema yang akan kita pelajari adalah kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Yang ketiga, ingat, kita akan belajar tentang adat istiadat kebiasaan bangsa Arab sebelum datang Islam. Dan yang terakhir, untuk pelajaran SKI di kelas 3 ini kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai lahir dan pralahirnya, sebelum lahirnya, sampai kemudian Nabi beranjak remaja. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi, dan kita bisa mencontoh perilaku baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertemuan perdana ini kita sekarang akan membahas tentang Jazirah Arab. Jazirah Arab itu terdiri dari 2 kata. 1 jazirah, 2 Arab. Ustadz, jazirah itu apa sih? Jazirah itu artinya semenanjung. Ya, artinya semenanjung, semenanjung Arab. Arab itu dulu dikatakan Jazirah Arab karena memang semenanjung Arab itu meliputi banyak negara-negara, banyak daerah-daerah. Ya, yang akhirnya sekarang itu banyak yang menjadi negara masing-masing. Antara lain Jazirah Arab itu dulu antara lain termasuk di dalamnya Arab Saudi, ada Kuwait, ada Yaman, ada Oman, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, ada Bahrain, ada Irak, ada Suriah atau Persia. Ya. Nah, ini semua cakupan dari Jazirah Arab. Hanya saja kita tidak akan membahas semuanya secara detail karena kita akan fokus pada pembahasan Jazirah Arab yang terkait dengan Arab Saudi saja, terutama
kota Mekah awalnya. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yo, siapa yang tahu Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Iya, tepat. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Yang termasuk sekarang disebut Kerajaan Arab Saudi. Ibu kota Arab Saudi itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau ibu kota Indonesia, iya tepat, Jakarta. Tapi kalau ibu kota Arab Saudi, iya, Riyadh. Apa? Riyadh. Riyadh itu ibu kotanya Arab Saudi. Arab Saudi itu terletak di Jazirah Arab. Negara-negara Jazirah Arab sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Ustadz tadi kan banyak, bukan hanya Arab Saudi, termasuk Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Nah, Jazirah Arab itu letaknya itu berada di sebelah barat daya benua Asia. Jadi dekat dengan benua Asia. Di sebelah timur laut benua Afrika. Jadi kalau bagian sebelah barat daya benua Asia, sedangkan sebelah timur laut benua Afrika, luasnya itu besar sekali, 3.151.000 kilometer persegi. Ya. Dan anak-anakku semua, Semenanjung Arab atau Jazirah Arab itu adalah kawasan yang sangat penting dalam sejarah. Mengapa? Kenapa sangat penting? Satu, memang karena disitulah lahirnya seorang nabi besar yang berdakwah, yang merubah dunia. Tapi di sisi lain ternyata pentingnya Jazirah Arab itu karena memang daerah itu adalah kawasan yang tidak bisa dianggap remeh terkait dengan perdagangan. Arab Saudi itu penghasil minyak loh. Ya, minyak. Jadi Saudi Arabia itu kaya raya karena dia punya kekayaan minyak. Minyak terbesar ya ada di Saudi. Jadi Saudi nggak pernah miskin jadinya karena punya kekayaan minyak bumi. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan bagaimana kondisi alam masyarakat Arab? Kondisi alam masyarakat Arab pra-Islam itu sejak dulu dikenal kalau bahwa Jazirah Arab itu adalah daerah padang pasir, gurun, bebatuan. Kenapa dikatakan gurun? Karena daerah itu sangat jarang sekali turunnya hujan dan sedikit di antara lahan-lahannya yang bisa ditanami tumbuhan. Itu daratan. Jadi daratan itu kalau sering tidak terkena hujan maka akan berakibat keringnya tanah. Nah, Arab Saudi itu punya daerah yang seperti itu. Maka kalau yang pernah pergi umroh, pernah lihat televisi, lihat kota Mekah, maka kota Mekah itu terisi dengan padang pasir, gurun, bebukitan, gunung-gunung, bebatuan, terik matahari yang panas sekali. Beda loh panasnya di Arab Saudi dengan panasnya kita di Indonesia. Nah, anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Jazirah Arab itu banyak terdapat gurun-gurun di situ. Ya, yang tadi yang Ustadz sampaikan. Jadi gurun-gurun itu dataran yang jarang turun hujan.
jarang turun hujan, sehingga tanahnya juga tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan. Walaupun di kota Mekah ada juga tempat, di Jazirah Arab ada juga tempat-tempat yang subur. Ada Najd, ada Saudi, ya, ada Madinah, ada juga Taif. Taif itu terkenal dengan buah-buahannya yang segar. Ada beberapa tempat, tapi kebanyakan Jazirah Arab itu adalah tanahnya kering, padang pasir. Nah, ada beberapa gurun. Coba dengarkan semua sayang ya. Yang ada satu, ada gurun Nafud, ya, yang dikenal dengan Sahara Langit. Yang kedua ada gurun Rub Al-Khali. Ini datarannya keras, tandus, dan memiliki pasir yang bergelombang. Ada juga gurun Arabia, ya. Lalu kemudian yang terakhir ada gurun Harrat. Ada berapa gurunnya? Ada 4. Apa saja coba disebutkan? 1, gurun Nafud yang dikenal dengan Sahara Langit. 2, ada gurun Rub Al-Khali. 3, ada gurun Arabia. 4, ada gurun Harrat. Coba diulangi di rumah. Iya, bagus. Ya, langsung dihafal ya. Ada 4 gurun di Arab Saudi, atau ada 4 gurun di Jazirah Arab. Nah, udaranya sangat panas sayang. Ya, maka kadang-kadang orang Indonesia kalau pergi ke situ nggak sanggup karena panasnya. Iya. Maka orang-orang yang pergi umroh, pergi haji harus menyiapkan perangkat, pakaian, dan banyak alat-alat yang lain agar tidak merasakan kepanasan. Kan kalau orang panas biasanya apa? Sariawan, bibir pecah-pecah, kering, maka harus memiliki banyak obat-obat, termasuk oil, ya, termasuk oil harus dibawa itu oilnya, ya, minyak zaitun, macam-macam, ya. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar penduduk wilayah gurun itu adalah kaum Badui. Jadi kaum perkampungan, penduduk kampung. Ya, walaupun mereka juga ada juga kaum Hadar. Hadar itu artinya perkotaan. Ya. Nah, mereka datang di musim hujan untuk mengembalakan ternak. Jadi mereka itu, orang-orang Badui itu, mereka gembala ternak, ya. Ternaknya mereka itu ada kambing, ya betul, ada kuda, ada juga onta, iya, ya, ya. Dan itu memang penghasilan mereka selain penghasilan minyak, ya. Tapi mereka juga berdagang, ya, perkotaan, mereka dagang rempah-rempah, termasuk perdagangan minyak, ya. Itu umumnya semuanya. Baik anak-anakku semua. Nah, itulah keadaan dan kondisi Jazirah Arab. Lalu bagaimana nanti kondisi masyarakatnya? Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak, penjelasan Ustadz pada kesempatan yang singkat ini dapat dipahami sayang ya. Ya, dibaca, didengarkan, lalu kemudian disimak lagi, baru kemudian nanti dicatat. Ada beberapa pertanyaan, nanti Ustadz akan tulis di lembar. Antara lain, contohnya misalkan, apa arti Jazirah Arab? Ya. Kedua, sebutkan negara-negara yang meliputi Jazirah Arab. 3, di manakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Yang keempat,
Sebutkan 4 gurun yang ada di Arab Saudi. Terakhir, yang kelima, bagaimana keadaan tanah Jazirah Arab. Baik, itu saja pertanyaan dari Ustadz. Tolong disimak baik-baik ya, dan kemudian nanti dikerjakan di buku tulis. Tapi tunggu nanti informasi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.